Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenankan kali ini saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi oleh Yeni Rahmatillah dari UPTD SDN 1 Tegal Taman, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Sebelumnya perkenalkan, inilah aktor pendamping hebat, yaitu fasilitator saya Bapak Lukman Hidayat dan pengajar praktik saya Bapak Ahmad Rifai. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif berdasarkan aspek kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara: 1. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan murid. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid berupa kemampuan awal murid untuk menentukan strategi pembelajaran. Minat murid. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya untuk dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajar, kecerdasan majmuk, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengalaman pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, atau menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan murid seperti kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Proses. Guru perlu memodifikasi proses pembelajaran agar bervariasi sesuai kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Produk. Guru perlu meragamkan tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari, proses yang mereka lewati, dan produk yang mereka minati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak
yang pernah dipelajari, modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 dan modul 2.1. Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif sesuai dengan nilai guru penggerak, dan dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar agar dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul 1.4 dan 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian video pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.